Salam, sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel dalam doa dan permenungan kita hari ini, Rabu 20 Oktober 2021, Pekan Biasa ke-29. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas, bab 12 ayat 39 sampai dengan 48. Renungan dipersiapkan oleh Suster Maria Anuncia PRR dari komunitas PRR Yogyakarta dengan tema Hamba yang Setia dan Siap Sedia. Doa dan renungannya dibawakan oleh saya, Suster Maria Sifra PRR. Mari kita mengawalinya dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Bapa, sumber hidup abadi, kami bersyukur atas kuasa dan daya Roh Kudus-Mu yang sungguh nyata menyemangati hidup kami. Semoga kami hamba-hamba-Mu mampu membuka diri untuk mendengarkan bisikan Roh Kudus, agar hidup kami tercurah pada perintah-perintah-Mu untuk mengasihi dan berbuat baik, serta menjauhkan diri dari dosa yang senantiasa mengancam. Kuatkanlah kami, agar kami selalu berusaha menjadi hamba yang setia dan siap sedia. Amin. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas, bab 12 ayat 39 sampai dengan 48. Kewaspadaan. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tugasnya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada waktu yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Tetapi
Yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hamba yang setia dan siap sedia. Sahabat-sahabatku yang terkasih, menjadi orang yang setia itu suatu harapan dan perjuangan di dalam hidup manusia. Para suami dan istri ketika menikah, mereka berjanji untuk setia satu sama lain. Para imam, biarawan, dan biarawati berjanji saat mengucapkan kaul untuk setia hari demi hari sebagai orang yang taat, miskin, dan murni demi kerajaan Allah. Para karyawan dan karyawati dan pegawai membuat janji setia demi Allah untuk bekerja tekun. Dalam semua aspek kehidupan dibutuhkan kesetiaan untuk mengabdi dan melayani. Sahabat-sahabatku, para murid Yesus diingatkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang mengabdi dengan setia. Kesetiaan sebagai abdi itu ditunjukkan dengan sikap batin yang siap sedia, sama seperti pemilik rumah yang mengetahui saat kedatangan pencuri untuk membongkar rumahnya, maka ia akan siap sedia supaya rumahnya tidak dibongkar oleh pencuri. Sikap siap sedia dan setia dalam mengabdi juga menjadi bagian penting dalam menantikan kedatangan Tuhan. Yesus juga memberi perumpamaan lain tentang bagaimana menjadi hamba yang setia menanti kedatangan tuannya. Hamba yang setia akan melakukan pekerjaan dengan tulus, sedangkan hamba yang jahat akan melakukan tindakan kekerasan terhadap sesamanya. Mengapa demikian? Karena ia berpikir bahwa tuannya akan lambat. Hamba yang setia dalam melakukan tugasnya akan disapa bahagia oleh tuannya. Hamba yang tidak setia akan mendapat hukuman yang setimpal. Pada akhir bacaan suci hari ini, Tuhan berkata, barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya. Sahabat-sahabatku yang terkasih, marilah kita membuka hati kita agar sabda Tuhan pada hari ini membimbing kita, menerangi langkah kaki kita untuk menjadi hamba Tuhan yang setia dan bijaksana, hamba yang selalu siap sedia dalam mewartakan kasih Allah di dunia ini, hamba yang memiliki komitmen untuk menanti kedatangan Tuhan dengan setia dan siap sedia. Tuhan memberkati. Marilah kita menyampaikan permohonan-permohonan kita. Kami bersyukur atas rahmat iman yang Engkau tanamkan dalam diri kami, ya Tuhan, atas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lihatlah dengan tatapan kasih-Mu keadaan dunia kami yang sedang menghadapi wabah virus corona. Semoga Engkau membebaskan kami dari wabah virus ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami mohon kepadamu, ya Tuhan, agar Engkau sudi memberikan rahmat-Mu kepada kami dan keluarga, agar keluarga dan rumah tangga kami tetap hidup dalam cinta kasih dan damai. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami mohon kekuatan dan penghiburan bagi semua orang yang sedang sakit. Berilah mereka kesembuhan dan pemulihan, agar mereka boleh melakukan aktivitas hidup mereka seperti biasanya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah doa-doa dan pengharapan kami.
Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu untuk engkau, aku hidup untuk engkau, aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sahabat-sahabat. Jumpa lagi di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Tuhan memberkati.